Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gilisna Udianingsih, NIM F1D016010 akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Rancang Bangun Sistem Informasi Asesmen Risiko Tahanan berbasis web menggunakan metode rasional Unified Process, studi kasus Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Selong. Oke, langsung saja ke yang pertama, yaitu latar belakang. Pelaksanaan sistem pemasyarakatan memiliki banyak tantangan yang harus dihadapi oleh jajaran petugas pemasyarakatan. Berdasarkan data yang diperoleh dari database Rutan dan Lapas Indonesia pada tahun 2012 hingga tahun 2018 mengalami peningkatan yaitu 2 kali lipat dari kapasitas ideal, sehingga menyebabkan beberapa permasalahan seperti permasalahan sosial, program bimbingan menjadi tidak efektif, besarnya pembiayaan dan meningkatnya tahanan yang dimutasi. Berdasarkan permasalahan-permasalahan sebelumnya, maka perlu dilakukannya asesmen. Tujuannya yaitu untuk mengklasifikasikan tahanan secara objektif agar pelayanan keamanan dan kesehatan yang diberikan juga tepat. Nah, pada lapas kelas 2B Solong, proses asesmen masih menggunakan form secara manual, sehingga menjadikan proses asesmen lebih lama, beresiko terjadi kesalahan inputan, dan harus dilakukan perhitungan kembali apakah hasil yang diperoleh sudah sesuai atau tidak. Oleh karena itu, pada tugas akhir ini dibuatlah sistem informasi asesmen berbasis website. Kemudian selanjutnya yaitu rumusan masalah, yaitu bagaimana mengimplementasikan metode rasional Unified Process dalam proses pengembangan sistem informasi asesmen risiko tahanan. Selanjutnya yaitu ada beberapa batasan masalah. Yang pertama, sistem informasi asesmen risiko tahanan berupa sistem berbasis website. Kemudian yang kedua, metode pengembangan yang digunakan adalah metode rasional Unified Process. Kemudian yang ketiga yaitu pengguna sistem ini, admin, asesor, kasibinadik, kasubsi, dan kalapas. Kemudian yang keempat yaitu output yang dihasilkan berupa hasil klasifikasi berupa ringan, menengah, atau tinggi berdasarkan tingkat risiko tahanan. Kemudian selanjutnya yaitu tujuan penelitian ini yaitu untuk mengimplementasikan metode RUP dalam pengembangan sistem informasi asesmen risiko tahanan dengan menggunakan konsep OOP yang berfokus pada UML yang nantinya diharapkan dapat menghasilkan sistem informasi yang sesuai dengan keinginan organisasi, menghasilkan sistem yang real serta fleksibel terhadap perubahan. Kemudian selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Di sini disajikan dalam bentuk fishbone yang dapat dilihat seperti pada layar. Kemudian selanjutnya yaitu metode RUP. Di sini metode RUP ini merupakan suatu metode rekayasa perangkat lunak yang dikembangkan dengan mengumpulkan berbagai best practice yang terdapat dalam industri pengembangan perangkat lunak. Ciri utama metode ini yaitu menggunakan use case driven dan pendekatan iteratif untuk siklus pengembangan perangkat lunak. RUP ini menggunakan konsep object-oriented dan berfokus pada UML. Seperti yang dilihat pada gambar, bahwa RUP ini digambarkan dalam dua dimensi, yaitu dimensi horizontal dan dimensi vertikal. Dimensi horizontal ini merepresentasikan waktu dan tahapan pengembangan, sedangkan dimensi vertikal merepresentasikan alur kerja pada setiap tahapan yang perlu dilakukan. Kemudian selanjutnya yaitu penjelasan dari setiap tahapan. Dapat dilihat pada tahapan inception yaitu berfokus pada business modeling dan requirements. Kemudian pada tahap elaboration di sini berfokus pada analisis dan desain, dan construction yaitu berfokus pada implementasi kode program. Kemudian di sini tes yang dilakukan pada setiap tahapan yaitu pada tahap inception, elaboration, construction, dan transition. Kemudian deployment yang dimana dilakukan pada tahap transition. Alur kerja pada RUP ini dilakukan secara iteratif pada setiap tahapan inception hingga transition tergantung dari kebutuhan. Nah, sedangkan untuk alur kerja dari configuration dan sampai pada environment ini bersifat opsional, boleh ada atau tidak. Kemudian selanjutnya yaitu metode penelitian. Dapat dilihat pada layar metode pengembangan sistem yang dimulai, kemudian pengumpulan data observasi dan wawancara, kemudian setelah itu melakukan studi literatur,
Kemudian dilanjutkan dengan pengembangan sistem dengan menggunakan metode RUP. Seperti yang dilihat pada layar, di situ yang pertama ada tahapan inception, baru kemudian elaboration, construction, dan transition. Kemudian setelah tahapan tersebut selesai, maka selanjutnya dilanjutkan dengan pembuatan laporan, kemudian selesai. Oke, di sini untuk tahapan inception, yaitu yang pertama untuk bisnis modelnya bisa dilihat seperti pada layar, di mana bisnis modeling yang digunakan di sini yaitu bisnis model kanvas. Kemudian di sini terdapat requirements yang dibagi menjadi kebutuhan fungsional dan non-fungsional, di mana kebutuhan fungsionalnya dapat dilihat pada layar. Kemudian kebutuhan non-fungsionalnya. Kemudian selanjutnya yaitu analisis dan desain, di mana di sini bisa dilihat use case dari sistem. Kemudian selanjutnya yaitu tes inception, di mana tesnya ini akan dilakukan kepada 5 user, yaitu kepada admin, kalapas, kasih, kasubsi, dan asesor. Apakah fitur-fitur yang akan dibuat sudah sesuai. Kemudian selanjutnya yaitu tahapan elaboration, di mana di sini untuk tahapan elaboration yang pertama ada analisis dan desain, yaitu membuat activity diagram. Seperti pada gambar di sini, salah satu activity diagram yang dicantumkan yaitu untuk proses tambah user. Kemudian selanjutnya yaitu pembuatan class diagram. Lalu selanjutnya yaitu sequence diagram, di mana sequence diagram di sini yaitu untuk menambahkan data user. Kemudian selanjutnya yaitu IRD system. Dan tahapan implementation berupa mock-up system. Kemudian selanjutnya yaitu testing pada tahap elaboration, di mana sudah disetujui seperti pada layar. Kemudian selanjutnya yaitu bab 4, yaitu hasil dan pembahasan. Kemudian demo aplikasi. Kita akan melakukan demo aplikasi. Jadi, seperti pada tampilan yang ada di layar, bahwa untuk masuk ke dalam sistem, user harus melakukan login terlebih dahulu, di mana untuk login, user harus memasukkan username dan password. Yang pertama yang akan kita coba yaitu untuk login sebagai admin. Pada database sudah terdaftar username admin dan password atas nama admin. Kemudian ketika kita mencoba untuk login dan berhasil login, maka admin akan diarahkan untuk ke halaman beranda, di mana pada beranda ini disajikan informasi berupa jumlah user, jumlah tahanan, dan grafik hasil asesmen tahanan. Kemudian di sini terdapat beberapa menu, yaitu ada data assessment, data user, dan data tahanan. Di sini karena data tahanannya belum dimasukkan, jadi di sini masih tertulis kosong. Pada data assessment-nya juga masih kosong, kemudian data user. Pada menu data user ini, admin dapat melihat daftar data user, kemudian di sini admin dapat mengelola data user, yaitu berupa menambahkan data user, kemudian mengubah dan menghapus. Kemudian di sini ada data tahanan. Karena data tahanannya masih kosong, jadi di sini belum ada data yang tersedia. Jadi yang pertama yang akan kita coba yaitu untuk menambahkan user. Jadi bisa diisi nick-nya, kemudian namanya, kemudian sebagai apa, levelnya, asesor, kemudian username-nya, dan password-nya. Kemudian disimpan. Ketika admin sudah berhasil menambahkan user, maka di sini otomatis akan bertambah jumlah user.
Kemudian selanjutnya yaitu mengubah data. Misalnya untuk acan. Jadi di sini misalnya Anggin Krisna. Jadi di sini datanya sudah berhasil diperbarui. Kemudian untuk misalnya menghapus data. Misalnya kita menghapus data untuk yang acan ini. Ya, jadi datanya sudah berhasil dihapus. Kemudian sekarang kita akan mencoba untuk menginputkan data tahanan. Jadi di sini kita tinggal menginputkan nama tahanannya. Misalnya nama tahanannya adalah Halim. Ya, jadi datanya sudah berhasil diinputkan. Di sini pada data tahanan, admin dapat menambah, mengedit, dan menghapus. Kemudian di sini juga terdapat fitur untuk mendownload laporan berdasarkan bulannya. Kemudian selanjutnya data tahanan ini kemudian akan di-asesmen oleh asesor. Oleh karena itu kita akan mencoba login sebagai asesor. Pada asesor di sini hanya terdapat dua menu, yaitu beranda dan data tahanan. Ya, seperti yang terlihat bahwa di sini data yang baru diinputkan oleh admin itu baru satu. Pada tampilan data tahanan ini terdapat ada 3 pilihan yang dapat dilakukan oleh asesor. Jadi yang pertama di sini ada menu asesmen khusus dan melihat hasil. Asesmen, kemudian asesmen khusus, kemudian hasil. Jadi, tampilan hasil asesmen ini seperti ini apabila asesor belum melakukan asesmen, sehingga untuk melihat hasil, asesor akan diminta untuk melakukan asesmen terlebih dahulu. Jadi di sini ada dua tombol, yaitu asesmen dan kembali. Ketika kita mengklik asesmen, maka kita akan diarahkan untuk menambahkan data asesmen tahanan. Pada asesmen umum, ini terdiri dari 7 indikator, di mana di sini ada identitas tahanan, riwayat hukum, data fisik, interaksi sosial, data keluarga, catatan, dan rincian asesmen yang harus diisi oleh asesor. Jadi di sini ada beberapa isian yang dapat dilihat seperti pada layar, di mana beberapa isian di sini memiliki nilai tersendiri. Oke, jadi sekarang langsung aja kita mulai untuk menginputkan data asesmennya. Jadi di sini mulai dari alamat, tempat tanggal lahir, ya, coba Indonesia. Nah, jadi untuk pada data pada bagian identitas tahanan yang memiliki nilai itu yaitu di sini pendidikan terakhir, lulus SD misalnya, ini berjualan, dan penghasilan lebihnya tingkat penahanan A2, zaman pidana, dan untuk catatan kita isi seperti ini saja. Kemudian selanjutnya yaitu riwayat hukum. Di sini kita tidak menerima. Oke. Kemudian di sini tinggi badan 167, rumah, tes fisik tidak ada. Kemudian selanjutnya interaksi sosial. Adakah orang ini? Tidak ada. Tidak ada. Kemudian lanjut ke data keluarga. Di sini data keluarganya dan data keluarga inti jika misalnya
sudah memiliki keluarga. Nama ayahnya ya. Di sini untuk status pernikahannya kita masukkan belum menikah saja. Kemudian catatan nama keluarganya kita masukkan, catatannya kita tidak isi. Kemudian selanjutnya tanggal asesmen. Nah, ketika datanya sudah berhasil kita inputkan, maka kita akan diarahkan kembali ke halaman data tahanan. Nah, kemudian selanjutnya itu asesmen khusus. Jadi ini untuk halaman asesmen khusus. Apabila misalnya kita ingin melihat hasil dan untuk asesmen khususnya belum diinputkan, maka kita juga akan diminta untuk melakukan asesmen khusus. Oke, jadi untuk asesmen khusus di sini ada 6 indikator. Yang pertama yaitu ada penyalahgunaan narkotika, penyalahgunaan minuman keras, kemudian kebutuhan penahanan khusus, kesehatan mental, resiko bunuh diri, dan kesehatan fisik. Jadi di sini asesor akan menginputkan secara satu persatu gejala dalam pengaruh narkotika, tidak. Kita tipe narkotika yang digunakan, ganja, jumlah konsumsi 0,2, lama penggunaan, kemudian untuk minuman keras misalnya tidak ada, keterbelakangan mental, ya. Ini datanya kita isi secara random. Kemudian untuk kesehatan mental di sini kemudian selanjutnya di sini ada resiko bunuh diri. Jadi di sini setiap isian pada form ini memiliki nilai sendiri, di mana ya kemudian selanjutnya yaitu kesehatan fisik. Diet khusus. Ini datanya kita isi secara random. Sudah. Dan kita simpan. Kemudian kita akan mengklik hasil. Ya, jadi di sini tampilan ketika misalnya asesor sudah melakukan assessment. Jadi di sini ditampilkan beberapa aspek asesmen, total skor, dan klasifikasinya untuk asesmen umum dan khusus, serta di sini ada total asesmen, di mana total skornya itu ada 22,65 dengan klasifikasi ringan. Kemudian, ketika asesor telah selesai melakukan asesmen, asesor akan mengajukan asesmen kepada
Kasubsi. Nanti kemudian Kasubsi yang akan memvalidasi data asesmen yang telah diajukan oleh asesor. Oleh karena itu, kita akan mencoba login sebagai Kasubsi. Ya, jadi ketika kita sudah berhasil login sebagai Kasubsi, maka inilah tampilannya. Jadi di sini pada beranda ditampilkan informasi berupa jumlah asesor dan jumlah tahanan. Di mana jumlah asesornya di sini ada 3 dan jumlah tahanannya di sini ada 1. Dan grafik hasil asesmennya. Kemudian di sini ada menu data assessment, di mana di sini bisa dilihat seperti pada layar bahwa statusnya di sini masih diajukan dengan skor 22,65 dan hasil ringan. Jadi di sini Kasubsi akan melakukan validasi dengan menekan tombol validasi. Kemudian statusnya akan berubah menjadi disetujui. Nah, di sini juga pada halaman data assessment ini, Kasubsi juga dapat melihat laporan bulanan. Misalnya untuk bulan Februari kosong karena memang tidak ada data tahanan yang di-assessment pada tanggal tersebut. Kemudian pada bulan Agustus, ya. Kemudian kita akan coba untuk mendownload laporannya. Ya, ketika user sudah mendownload laporan, maka seperti inilah laporan yang akan ditampilkan. Jadi, terdapat nama klien, tindak pidana, hasil, dan asesornya. Kemudian, kita akan login sebagai kasih. Nah, sama juga ketika kita berhasil login sebagai kasih, maka akan diarahkan ke halaman beranda, di mana informasi yang disajikan sama seperti pada Kasubsi. Kemudian di sini ada data assessment. Pada kasih hanya dapat melihat hasil saja. Kemudian selanjutnya yaitu sebagai kalapas. Pada kalapas terdapat 3 menu yaitu beranda, data asesor, dan data asesmen tahanan. Di sini kalapas dapat melihat data asesor, kemudian saja data asesmen tahanan, di mana statusnya sudah disetujui. Dan di sini juga dapat mengunduh laporan. Oke, mungkin dan di sini juga untuk semua user dapat mengedit profil pribadinya, yaitu misalnya di sini kalapas dapat merubah NIP, nama lengkap, username, dan passwordnya. Misalnya di sini kalapas kita ganti sebagai Kurniawan Hadi misalnya. Ya, jadi sudah berhasil diperbarui Kurniawan Hadi. Oke, mungkin itu saja untuk demo aplikasi.
Selanjutnya yaitu pengujian aplikasi, di mana pengujian ini dilakukan dengan menggunakan black box testing yang menggunakan pengujian fungsional suitability, di mana ada 3 bagian, yaitu functional completeness, correctness, dan appropriateness, di mana pengujian ini dilakukan kepada 5 orang pengguna, yaitu admin, asesor, kasubsi, kasih, dan kalapas. Untuk functional completeness bisa dilihat pada layar. Di sini ada 33 fitur yang diuji untuk admin, asesor, kasubsi, kasih, dan kalapas. Untuk rinciannya bisa dilihat pada tabel 1 berikut. Kemudian di sini terdapat tabel hasil pengujian functional completeness, di mana di sini hasil pengujiannya sudah sesuai, sehingga diperoleh nilai yaitu P sama dengan jumlah pernyataan kali jumlah penguji 165 dan I jumlah nilai dikali jumlah penguji, disitu didapatkan 165, sehingga untuk X-nya yaitu 165 per 165 dihasilkan nilai 1. Nah, sebuah sistem dikatakan baik jika nilai X-nya itu mendekati 1, dan pada pengujian yang dilakukan terhadap functional completeness, sistem didapatkan hasil 1. Jadi, dapat disimpulkan bahwa fitur sistem sudah berjalan dengan baik. Kemudian selanjutnya yaitu functional correctness, di mana pada functional correctness ini terdapat 13 fitur yang diuji untuk admin, asesor, kasubsi, kasih, dan kalapas. Untuk lebih lanjut dapat dilihat pada tabel 3 berikut. Ini merupakan hasil dari pengujian functional correctness, di mana sama seperti yang pengujian functional completeness tadi, diperoleh nilai X-nya sama dengan 1, sehingga dapat disimpulkan bahwa fitur sistem sudah berjalan dengan baik. Kemudian selanjutnya yaitu functional appropriateness, di mana di sini terdapat satu fitur yang diuji untuk seluruh user, di mana di sini dihasilkan nilai X sama dengan 1, sehingga proses dapat dilanjutkan menuju tahap terakhir, yaitu tahap transition. Kemudian tahap transition ini merupakan tahap lanjutan dari tahap construction. Pada tahap transition dilakukan testing usability system untuk mengetahui kesesuaian sistem dengan kebutuhan pengguna. Proses pengujian ini dilakukan kepada 5 level user, yaitu admin, asesor, kasubsi, kasih, dan kalapas. Berikut ini merupakan hasil dari pengujian terhadap 5 level user. Nah, di mana untuk lebih rincinya dapat dilihat pada gambar 7 berikut. Berdasarkan hasil pengujian di atas, dapat diperoleh total nilai sebesar 471, di mana hasil pengujian usability itu diperoleh dengan rumus sebagai berikut. P-score sama dengan total nilai dibagi dengan nilai maksimal, kemudian dikali dengan 100%, di mana dapat diperoleh nilai 89,7%. Dari hasil perhitungan tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi asesmen risiko tahanan ini memenuhi standar usability dan dinyatakan sangat layak. Kemudian selanjutnya yaitu kesimpulan. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut, yaitu yang pertama, pengujian RUP dilakukan pada setiap tahapan, di mana pada tahap inception dilakukan pengujian untuk validasi kebutuhan dan use case diagram sistem yang dirancang. Kemudian untuk tahap elaboration dilakukan pengujian untuk validasi fitur sistem. Kemudian untuk tahap construction dilakukan pengujian suitability dengan menggunakan black box testing, dan untuk tahap transition dilakukan pengujian usability system dengan menggunakan kuesioner.
Pada saat pengujian sistem dilakukan di setiap tahapan RUP, tidak terdapat penambahan fitur, sehingga proses-proses pada setiap tahapan RUP dilakukan secara berlanjut tanpa ada iterasi. Kemudian yang ketiga yaitu pengujian terhadap sistem yang telah dibangun dengan menggunakan metode RUP dilakukan dengan menggunakan black box testing dan kuesioner, di mana dari black box testing tersebut diperoleh hasil sebesar 1, yang artinya bahwa semua fitur sistem sudah berjalan dengan benar. Pada pengujian usability diperoleh hasil sebesar 89,7% jika dinyatakan menjadi sangat layak, sehingga metode RUP merupakan metode yang tepat untuk pengembangan sistem. Kemudian yang keempat yaitu dengan adanya sistem informasi asesmen risiko tahanan berbasis website di Lapas Kelas 12 Solo dapat membantu mengklasifikasikan tahanan berdasarkan tingkat risiko rendah, menengah, atau tinggi, sehingga dapat menghasilkan perhitungan dan informasi yang sesuai dengan pedoman asesmen. Kemudian selanjutnya yaitu saran. Sistem informasi asesmen risiko tahanan ini masih perlu dilakukan pengembangan lanjutan, seperti menyediakan pelayanan lanjutan setelah menampilkan hasil asesmen risiko tahanan, misalnya pelayanan keamanan dan kesehatan, serta program pembimbingan yang tepat bagi tahanan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.